Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arvis Lowi di segmen Artificial Intelligence. Oke, kemarin kita kan sudah membahas daripada tentang dasar-dasar Artificial Intelligence terutama di matematika dan statistika, yaitu kita harus belajar pertama antara lain adalah aljabar, habis itu belajar juga dengan kalkulus gitu. Kemudian kita di statistika juga kita belajar tentang antara lain seperti A/B testing, increasing test sensitivity, habis itu ratiometric, probability sampling, seperti itu teman-teman. Dan kita juga belajar daripada belajar model dari ARIMA, time series, forecasting dan linear regression kan gitu. Oke, kali ini kita akan membahas daripada konsep yang sudah kita pelajari yaitu antara lain ekonometrika yang kita tahu yaitu konsep daripada model ARIMA dan lain sebagainya seperti linear regression. Habis itu kita sudah paham daripada statistik, matematika. Selanjutnya apa sih yang harus kita lanjut gitu kan teman-teman. Oke, setelah teman-teman sudah paham daripada matematika dan statistika, pada saat ini baru teman-teman baru bisa belajar daripada konsep pemrograman gitu atau bisa kita bilang programming gitu. Di sini untuk pemilihan bahasa pemrograman kembali lagi kepada konsep bahasanya gitu. Untuk belajar pertama kali teman-teman bisa juga langsung belajar daripada Python gitu teman-teman. Python. Karena kembali lagi Python itu kan mudah dipahami, habis itu mudah dipelajari gitu kan teman-teman. Habis itu pun memiliki support library-library yang baik nanti, yang dari mana nanti kedepannya akan kita pakai gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk misalnya teman-teman mau belajar bahasa pemrograman seperti bahasa yang lain seperti C++ atau bahasa C, ya itu kembali lagi ke opsional teman-teman gitu kan. Tapi disarankan teman-teman boleh aja belajar bahasa Python terus gitu. Seperti itu. Dengan belajar dasar-dasar konsep-konsep fundamental gitu teman-teman. Seperti itu. Teman-teman juga bisa belajar daripada dasar-dasar dari Python bisa dilihat daripada channel kelas terbuka gitu. Karena kembali lagi konsep-konsep daripada fundamental daripada kelas terbuka tentang Python itu udah sangat informatif gitu teman-teman. Sangat informatif dan mudah dipahami gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa nih paham gitu. Paham daripada Python, konsep fundamental Python tuh kalau misalnya teman-teman mau lihat-lihat habis itu belajar daripada tutorial Python di kelas terbuka. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian teman-teman kan sudah nih, andaikan teman-teman sudah belajar daripada fundamental sederhana daripada bahasa pemrograman yang teman-teman pelajari seperti misalnya C++ atau Python gitu. Tapi kita utamakan di sini Python ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman sudah paham daripada konsep fundamental, baru teman-teman belajar daripada algoritma struktur data gitu. Seperti teman-teman belajar gimana cara pemanfaatan algoritma pencarian, algoritma stacking dan lain sebagainya gitu. Seperti itu teman-teman. Terus di dalam algoritma struktur data ini teman-teman harus mempelajari gitu basic-basic daripada apa sih itu algoritma, apa sih itu struktur data dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini teman-teman harus belajar juga tentang gimana konsep fundamentalnya gitu daripada algoritma dan struktur data itu lagi gitu teman-teman. Jadi juga nanti mempelajari cara kerja algoritma dan cara menganalisis gitu performa gitu. Karena nanti dari algoritma dan struktur data ini menjadi dasar gitu, dasar daripada pondasi gimana nanti menganalisis performa sangat penting gitu nanti dalam pengembangan artificial intelligence ini teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini belajar dengan giat lah gitu teman-teman daripada programming itu, daripada bahasanya dan kemudian algoritma struktur datanya. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman bisa sudah belajar tentang daripada fundamental analisis dari algoritma atau struktur data, teman-teman bisa nih uh, mencoba diri teman-teman daripada hasil belajarnya itu dengan mencari problem-problem yang berhubungan dengan algoritma dan struktur data itu tadi. Seperti misalnya teman-teman bisa tantang nih diri teman-teman di LeetCode gitu. LeetCode ini kan platform online yang menyediakan berbagai soal bahasa pemrograman teman-teman untuk mengasah ya kembali lagi daripada kemampuan coding dan algoritma teman-teman itu tadi gitu. Seperti itu. Habis itu pun daripada LeetCode ini teman-teman juga banyak sekali problem-problem yang bisa teman-teman jumpai gitu untuk teman-teman mencoba untuk menyelesaikannya gitu. Di situ teman-teman. Jadi
tantang diri teman-teman dengan solving daripada problem-problem yang ada di website LeetCode ini teman-teman. Seperti itu. Tips dari saya untuk belajar dari bahasa pemrograman ini teman-teman, satu teman-teman, jangan pernah melompat-melompat teman-teman. Gitu. Jangan pernah melompat-melompat daripada basic Python itu teman-teman gitu, atau basic bahasa pemrograman lainnya gitu. Seperti itu. Habis itu jangan langsung mulai dari yang besar gitu teman-teman. Dari yang sederhananya aja dulu, okay? Dari konsep-konsep basic-basic dasar sederhananya gitu. Jangan terburu-buru lah kita bilang gitu teman-teman. Pelajari konsep dasar dengan baik sebelum beralih ke materi yang lebih kompleks gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian habis itu berlatihlah secara konsisten gitu teman-teman. Karena dengan konsisten ala bisa karena biasa kan, kembali lagi gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman konsisten terus-menerus belajar daripada bahasa pemrograman, algoritma dan struktur data, mungkin teman-teman bisa nih mencapai tingkatan yang lebih baik gitu teman-teman. Seperti itu. Habis itu jikalau teman-teman ada kendala daripada pemahaman daripada teman-teman tentang bahasa pemrograman dan algoritma struktur data, teman-teman bisa nih join dan bergabung gitu di komunitas-komunitas pemrograman seperti misalnya di WPU atau kelas terbuka gitu, seperti itu teman-teman. Nanti saya sediakan link servernya, link Discordnya di deskripsi saya nanti teman-teman. Seperti itu teman-teman. Habis itu kembali lagi teman-teman juga belajar programming ini jangan menyerah gitu teman-teman, karena ini membutuhkan waktu dan dedikasi yang sangat banyak gitu teman-teman. Jangan mudah menyerah teman-teman jika menemui sebuah kesulitan gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman, konsep sederhana kita atau konsep gambaran kita lah tentang gimana kita nanti memulai konsep dasar programming di AI ini teman-teman gitu. Terutama nanti teman-teman harus belajar ya bahasa pemrograman itu kan, gitu, seperti bahasa C++ dan C gitu sebagai opsionalnya gitu, dan diutamakan ya bagus Python gitu teman-teman, karena mudah dipelajari kan gitu, mudah dibaca dan mudah dipelajari, dan juga rata-rata pun daripada implementasi daripada artificial intelligence ini juga menggunakan bahasa pemrograman Python gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi gitu saja teman-teman perihal kita video pembahasan kita tentang fokus atau roadmap daripada fokus kecerdasan buatan ini teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, kritik atau saran komentar ke teman-teman, hantam aja kolom komentar di bawah, atau memberikan isu teman-teman di GitHub yang sudah saya sediakan gitu di link deskripsi nanti yang saya disediakan teman-teman. Oke, gitu teman-teman. So, thank you teman-teman. Thank you.